Halo Sobat Scorpio, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga lagi dalam mood bahagia dan penuh energi positif ya. Kamu pernah gak sih di awal minggu tiba-tiba kepikiran, wah minggu ini bakal ada kejutan apa ya? Kabar baik atau malah drama yang bikin sakit kepala? Kita bakal bongkar bareng-bareng energi minggu ini. Dari keuangan yang mungkin lagi bikin mikir, asmara yang kadang manis, kadang bikin senyum miris, sampai keberuntungan yang bisa datang tiba-tiba tanpa ketok pintu. Jadi, siap-siap ya. Siapa tahu minggu ini jadi momen kamu buat dapetin peluang emas atau kabar yang udah lama ditunggu. Oh iya, ini sifatnya general reading. Jadi ambil yang paling nyambung sama kamu. Dan biarin semesta yang atur sisanya. Baik sobat semuanya, yuk kita lihat dulu gambaran energimu saat ini. Coba sambil dengerin, tanya ke diri sendiri. Ini nggak sih yang lagi aku rasain, pikirin, atau alami sekarang? Dari kartu-kartu ini, aku ngeliat ada beberapa dari kalian yang lagi mentok banget di hubungan asmara. Kartu pertama, si kondeh. Ini tuh kayak hubungan yang jalannya cuma muter-muter di tempat. Udah capek ngejalanin, tapi nggak ada perubahan. Ibarat nonton sinetron, episodenya ganti, tapi isinya sama terus. Nah, di kartu ini juga ada energi orang kulit putih. Jadi mungkin kamu, pasangan, atau orang yang nyangkut di cerita ini punya ciri itu. Lanjut ke sah udang. Ini energinya kuat banget soal keteguhan hati dan prinsip. Ada yang tipenya kalau udah ngomong A, ya susah disuruh bilang B. Kartu ini juga nyentuh vibe orang atau tempat jauh. Cocok banget buat kamu yang lagi LDR, jarak yang kadang bikin kangen tapi juga bikin gampang salah paham. Terus ada yo kasut. Nah, ini tanda pikiran lagi kusut, hati pun lagi gak karuan. Jadinya dikit-dikit rewel. Kalau cewek, mungkin lagi bawelnya keluar semua. Kalau cowok, ya ini tipe yang ngomelnya udah kayak emak-emak di warung, semua hal mau dikomentarin. Masuk ke P botak. Nah, ini udah mulai kerasa agak tegang. Ada energi keruwetan, saling nyalahin, dan masalah yang muter-muter gak kelar-kelar. Contohnya, gelas jatuh ke lantai, bukannya diangkat bareng, malah saling debat. Tuh kan gara-gara kamu. Lah kok nyalain aku? Ujung-ujungnya gelas masih di situ aja. Uniknya, kartu ini bilang ada rahasia yang tetap terjaga. Jadi, bisa aja ada hal yang disimpan rapat-rapat. Nggak semua orang tahu. Berikutnya, ada cheat setan. Ini energi godaan. Bisa orang ketiga yang tiba-tiba muncul, bisa mantan yang mendadak nongol bawa topik random, atau godaan buat nyari pelarian pas lagi kesel sama pasangan. Pokoknya hati-hati. Dan terakhir, J pentil. Ini tuh energi kekanak-kanakan. Suka ngambek gak jelas, ngomongnya gak dipikir dulu, atau bikin drama dari hal kecil. Contohnya, pasangan bilang, ya udah deh, gak apa-apa, tapi mukanya udah kayak awan mau hujan. Kalau aku rangkum, sekarang energinya kayak campuran sup. Ada jenuh, jarak yang bikin komunikasi kadang macet, pikiran yang ruwet, godaan dari luar, plus bumbu kekanak-kanakan yang bikin masalah kecil jadi meledak. Kalau kamu ngerasa relate sama ini, berarti semesta lagi ngingetin buat lebih peka, gak gampang terpancing emosi, dan mulai mikirin cara buat nyari jalan keluar dari siklus ini. Karena kalau enggak, nanti hubungan ini bisa jadi kayak lagu yang diputar ulang-ulang. Awalnya enak, lama-lama bikin bosan. Jadi, kalau tadi ada yang berasa, wah ini mah gue banget, berarti semesta lagi ngasih kode, supaya lebih peka sama hubungan dan energi sekitar. Ingat ya, gak semua masalah harus dilawan dengan drama. Dan gak semua rasa bosan itu tanda hubungan udah tamat.
Nah, itu tadi baru gambaran energinya aja loh. Karena setelah ini kita bakal lihat rejeki, keberuntungan, dan kondisi keuangan minggu ini. Siapa tahu ada peluang besar yang bisa kamu tangkap, atau kejutan manis yang udah nunggu di depan mata. Yuk, kita lanjut ke pembahasannya. Sekilas info buat kalian semua, sebagai ucapan terima kasih atas dukungan luar biasa dari kalian, aku pengen kasih sesuatu yang spesial nih. Buat kalian yang udah join di komunitas ini, aku buka baca tarot gratis khusus buat subscriber aku. Lewat bantuan kartu tarot, kita bisa cari jawaban bareng, dapat insight, dan ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Caranya gampang banget. Kalau kamu udah subscribe, tinggal tulis komentar di video terbaru aku. Nanti aku bakal pilih beberapa orang buat aku bacain. Kalau kamu pengen konsultasi lebih private, boleh juga langsung email aku. Alamatnya ada di deskripsi ya. Aku bakal seneng banget bantuin. Jangan ragu buat ikutan ya. Baik sobat semuanya, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu, yaitu rejeki, keberuntungan, dan keuangan minggu ini. Jadi gini, aku udah ambil beberapa kartu nih. Tapi pas aku lihat, kok nggak ada satupun yang ngomongin uang secara langsung ya? Nggak ada kartu yang bilang duit ngalir deras atau saldo nambah drastis. Malah, energinya nyambung banget sama pembacaan kita tadi di bagian awal soal mood dan hubungan kamu. Jadi, bisa jadi, rejeki minggu ini tuh erat banget kaitannya sama kondisi hati dan interaksi sama orang-orang di sekitar kamu. Kita mulai dari Ji Bengkok. Nah, ini kartu yang vibe-nya ya agak panas. Dendam, marah, intrik, intinya energi yang bikin kepala mumet. Kalau dikaitin ke rejeki, ibaratnya udah ada peluang bagus di depan mata. Tapi kitanya malah sibuk mikirin siapa yang bikin kesel minggu lalu. Contoh nih, udah ada tawaran kerja sama yang oke. Tapi kamu inget dia pernah nyeletuk nyakitin hati. Ujung-ujungnya kesempatan itu dilepas. Karakter di kartu ini juga nyentuh tipe orang, terutama perempuan, yang gampang meledak emosinya. Jadi kalau ada orang kayak gini di urusan bisnis atau kerjaan minggu ini, mending pasang tambang duluan. Lanjut ke Yoprit, dan ini ada 2 kartu loh. Kalau udah dobel gini, tandanya pesannya makin kenceng. Ini tentang kesedihan, penderitaan, atau kesusahan. Dalam hal rejeki, ini bisa berarti pengeluaran mendadak, rencana tertunda, atau kondisi yang bikin kamu harus tarik napas panjang dulu sebelum lanjut. Karakternya adalah perempuan muda yang pikirannya sempit. Kalau di dunia kerja, tipe orang yang maunya hasil instan, tapi nggak mau repot proses. Jadi, kalau minggu ini ada kerjasama atau proyek sama orang yang buru-buru pengen cuan, hati-hati ya. Terus ada Yo Kucing. Nah, ini dia kartu yang kalau diibaratkan orang tuh manis di depan, tapi bisa nyakar dari belakang. Ini energi kepalsuan dalam urusan rejeki, artinya hati-hati sama orang yang awalnya kelihatan super ramah dan meyakinkan. Tapi ternyata di belakangnya ada agenda lain. Misal, ada yang nawarin investasi atau bisnis, tapi pas ditanya detailnya jawabnya muter-muter. Ingat ya, cakep itu bonus, bukan jaminan keamanan finansial. Sekarang, kabar agak baik. Si Pinggang. Kalau dihubungin ke rejeki, artinya ada peluang kerja sama yang klik banget sama kamu. Tapi ingat, hasilnya nggak instan. Dan ya, di jalannya bakal ada halangan rintangan kecil-kecilan. Ibaratnya, kayak lagi bikin kue enak, tapi ovennya rewel bisa jadi makan waktu lebih lama. Tapi ujungnya tetap worth it. Terakhir, Sah Jarum. Ini kartu yang energinya tajam banget, tapi dalam arti positif. Pikiran kamu minggu ini bisa super kritis, dan langsung ngeh mana peluang yang oke, mana yang cuma buang waktu. Ini bisa berarti ada orang yang benar-benar mau tanpa pamrih. Jadi, kalau kita simpulin, minggu ini rejeki nggak langsung turun dari langit dalam bentuk duit tebal, tapi lewat peluang, orang-orang,
dan kerjasama yang tepat. Tantangannya adalah milih siapa yang bisa dipercaya, dan siapa yang cuma manis di awal. Makanya, jaga mood, jangan gampang kebawa emosi, dan gabungin intuisi sama logika sebelum ambil keputusan. Karena kadang keberuntungan itu datang bukan dari saldo yang tiba-tiba meledak, tapi dari orang yang kita ajak bareng-bareng membangun sesuatu. Jadi, itu tadi gambaran rejeki, keberuntungan, dan keuangan minggu ini. Walau nggak semua bentuknya langsung berupa uang di tangan, peluang itu tetap ada kalau kita jeli dan hati-hati. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang bikin banyak orang nggak skip videonya. Topik cinta-cintaan. Coba deh jawab. Jujur, kamu sekarang lagi di posisi mana? Lagi pacaran, LDR single, atau malah lagi nunggu chat dari dia yang terakhir ngerit 3 hari lalu? Nih, kita lihat bareng-bareng ya pesan semesta buat minggu ini. Kartu pertama, very soon. Nih ya, semesta tuh mau ngasih sesuatu, tapi kamu aja belum jelas maunya apa. Katanya mau pasangan yang baik hati, tapi kok masih stalking mantan tiap malam? Gimana semesta nggak bingung? Jadi, coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue mau yang kayak gimana sih? Begitu udah jelas, energi kamu juga lebih gampang nyambung sama yang cocok. Nah, pas udah fix sama maunya, keluarlah calling in your soulmate. Ini tuh kayak kita udah pesen ke semesta lewat doa, afirmasi, dan bayangan di kepala. Dan sekarang, semesta lagi bilang, oke, pesananmu lagi diproses. Tapi inget, namanya juga COD, cinta on delivery. Kita tetap harus siap nerima. Jangan mager di rumah doang ya, nanti jodohnya nyari-nyari gak ketemu. Terus nih, new love. Siapa nih yang bikin kamu senyum-senyum sambil ngecek HP? Bisa orang yang udah kenal, tapi baru kelihatan gemesnya. Atau bener-bener orang baru yang datangnya tanpa aba-aba. Kalau minggu ini tiba-tiba ngerasa deg-degan pas ketemu seseorang, ya itu tandanya. Yang bikin makin seru, ternyata ada energi past life relationship. Ini tuh koneksi yang rasanya, kok gue kayak udah kenal lama ya? Padahal baru ngobrol 5 menit. Chemistry-nya langsung klik, ngobrol ngalir aja. Dan biasanya hubungan kayak gini tuh intens banget dari awal, hati-hati ya, jangan sampai kebablasan. Tapi di tengah semua gemas-gemasan ini, semesta nyelipin pesan, let your friends help you. Siapa tahu, sebenarnya si orang baru ini nyambungnya ke kamu lewat temen. Atau malah temen kamu yang jadi matchmaker tanpa kamu sadarin. Jadi jangan gengsi bilang ke bestie kamu, kenalin dong kalau ada yang cocok. Dan terakhir, unrequited love. Ini bagian reality check-nya. Kadang ada orang yang kita suka mati-matian, tapi ternyata chemistry-nya nggak cukup buat lanjut. Ya udah, jangan dipaksain. Hubungan yang dipaksain itu kayak pakai sepatu kekecilan, awalnya cuma pegel, lama-lama bikin sakit. Jadi, minggu ini cinta kamu tuh warnanya rame banget. Ada momen buat jelasin hati, ada peluang orang baru, ada koneksi yang klik banget, ada bantuan dari teman, tapi juga ada pelajaran biar nggak nyangkut di orang yang salah. Intinya, nikmatin prosesnya. Karena jodoh itu kayak kopi, kadang datangnya pas kamu udah santai, duduk manis, dan siap nikmatin. Minggu ini energinya rame banget. Siapa aja sih yang kemungkinan bakal hadir atau berdealing? Udah siap belum? Karena dari kartu-kartu ini, kayaknya drama cinta sama misteri bakal campur jadi satu. Pertama, aku lihat ada vibe dari zodiak udara nih. Ada Gemini, ada Libra, dan ada Aquarius. Tipe yang kalau suka tuh, suka, tapi ya gitu. Mikirnya kelamaan.
Ada tuh yang udah nulis chat buat kamu, tapi entah kenapa nggak dikirim-kirim. Hello, ini bukan lomba nahan perasaan ya? Dari inisial. Aku nyium bau-bau huruf A, kemudian ada S, sama ada R. Nah coba deh, inget-inget. Siapa si A, si S, atau si R yang belakangan ini kayak ghosting tapi ngintip story? Lanjut. Ada energi zodiak tanah dan air, seperti Pisces, ada Virgo, kemudian ada Taurus, sama Capricorn. Nah ini tipe slow but sure. Pelan-pelan mendekat kayak ninja, tapi kalau udah deket, tiba-tiba bikin nyaman. Inisialnya, aku dapat ada inisial M, kemudian ada L, ada juga T, ada juga inisial E, P, sama D. Bisa jadi mereka ini teman lama, rekan kerja, atau tetangga yang tiba-tiba nyapa manis, pas kamu gak nyangka. Dan yang paling bikin deg-degan, The Magician vibes. Ini bawaan dari Gemini sama Aries. Tipe yang sekali muncul, langsung bikin dunia kita tuh kayak kena trik sulap. Gak cuma ganteng atau cantik, tapi pinter ngomong, bikin kamu senyum-senyum sendiri. Dari inisial ada J, ada inisial F, sama K. Yang huruf K ini nih, kayaknya dia lagi nyiapin kejutan atau kode-kode halus. Jadi gini, minggu ini tuh energinya rame banget. Ada yang cuma berani ngintip dari jauh, ada yang lagi nyusun strategi buat deketin kamu, dan ada juga yang bakal muncul tiba-tiba kayak boom, bikin kamu gak siap. Nah sekarang aku tanya, dari beberapa inisial dan energi zodiak ini, siapa yang paling bikin kamu deg-degan minggu ini? Coba tulis di komen, biar kita kepo bareng. Siapa tahu minggu depan udah ada update status baru, ya kan? Ingat ya, semua yang kita obrolin ini tuh bukan ramalan kaku yang harus kamu percaya mentah-mentah. Ini lebih ke pesan semesta yang bisa kamu ambil hikmahnya. Jadi, intinya minggu ini tuh kamu bakal ketemu campuran rasa, ada peluang, ada pelajaran, ada juga kejutan manis yang semesta siapin. Kuncinya, jangan baper berlebihan, jangan takut buka hati, dan siap-siap sambut yang baru. Karena siapa tahu, minggu depan kita udah ngomongin ending yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Stay tune ya, sampai jumpa. Dan ingat, semesta selalu punya cara unik buat bikin kamu senyum lagi.